Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekilas Pinjol, channel yang akan membahas seputar aplikasi pinjaman online, pinjaman resmi OJK atau pinjaman yang ilegal. Channel yang akan membahas solusi gagal bayar untuk kalian. Nah, di sini saya akan membahas review saya, pengalaman saya di aplikasi Tunaiku. Nah, aplikasi Tunaiku ini dari PT Bank Amar ya. Jadi udah pasti buat kalian yang gagal bayar ada masuk slik OJK gitu. Limitnya sampai 20 juta. Saat itu emang saya mengajukan 16 juta 16 juta itu cair, dan prosesnya agak sedikit lama ya gitu kan, 2-3 hari gitu. Saya sedikit cerita aja buat awal-awal pencairan ini datang ke kantor ya, tapi datang ke kantor saya yang lama karena saat itu saya masih kerja di kantor yang lama. Sebelumnya saya emang sudah gagal bayar di sini hampir 8 bulan ya, di sekitar tahun lalu ya, di bulan November. Sekarang kan sudah mulai bulan Juli memasuki Agustus, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, udah hampir 9 bulan gitu kan. Jadi ini saya saat pengajuan, saya mengajukan di aplikasi. Setelah itu ada salesnya datang buat mungkin buat teman-teman yang pernah minjem di Tunaiku mungkin tahu prosedurnya, tapi ini buat teman-teman yang belum pernah minjem di Tunaiku. Jadi kita mengajukan ini di aplikasi, nanti ada orang yang datang ke kita, salesnya. Orang pasti bilang katanya sih kurir, tapi sebenarnya bukan kurir itu, tapi itu mungkin orang lapangan ya, orang yang survei ke kita gitu, kita bagus nggak buat terima kredit ini gitu kan. Nah, datang ke kantor saya, ngasih beberapa lembaran, terus materai yang perlu ditandatangani dan sebagainya, terus foto-foto ID card saya, foto saya di depan kantor sebagainya. Walhasil sih cair 16 juta. Saya cuma bisa nyicil saat itu di 4 bulan awal ya, karena cicilan saya kalau nggak salah hampir 12 bulan kok ya, 12 bulan. Jadi 4 bulan saya masih bisa cicil. Jadi cicilan tuh hampir 1.600.000. Saat itu apakah ada DC lapangan? Nah, ini ceritanya. Nih saya buka dulu ya aplikasinya. Saya pengen tahu nih aplikasinya gimana sih. Apakah saya masih bisa masuk ke aplikasi ini? Nah, katanya sih menurut teman-teman ya yang pernah gagal bayar, katanya kalau orang yang pernah gagal bayar di sini selama 6 bulan atau untuk aplikasinya agak susah ya, jadi kita harus melalui CS-nya lagi buat diaktifkan akunnya gitu. Kalau nggak bisa ya berarti emang data saya sudah dimasukin ke slik OJK, slik BI ya, masuk BI checking lah, karena udah 6 bulan lewat ya gitu kan, dengan pasti udah call 5 gitu. Tapi saya nggak jadi masalah sih kalau ada uang saya bayar, terus nanti slik saya juga bersih lagi. Nah, apakah DC datang ke lapangan? Ini udah pasti saya didatengin. Saya kebetulan pindah kantor, jadi saya nggak tahu tuh DC itu datangnya ke kantor apa enggak gitu kan. Mungkin datang ya, tapi pas ke kantor saya udah nggak ada, gimana gitu. Dan kebetulan juga kantor yang lama sudah collapse ya, udah bangkrut, udah pindah juga. Jadi mungkin DC-nya datang pas lah, kok ini kantor udah nggak ada gitu kan. Ya sudah, apakah ada yang nelpon? Balik lagi, saya tuh nggak pernah ngangkat telepon, jadi saya nggak tahu orang yang nelpon siapa, dan saya nggak pernah tahu nih yang ngangkat siapa. Mungkin kalau di WA ada, tapi dia WA-nya biasa aja, nggak terlalu barbar banget, nggak terlalu ngancem-ngancem, paling cuman ya sering lah 1-2 bulan saya telat di WA gitu kan, di chat. Cuman setelah itu udah nggak ada chat lagi gitu kan. Oke, kok belum dapat kode verifikasi ya, kita ulangi ya, siapa tahu bisa masuk. Jadi pas udah telat 2-3 bulan, ya udah gitu, saya udah nggak kerja di perusahaan yang sebelumnya, saya pindah gitu kan, dan data saya masih data yang itu. Tapi datang ke rumah nggak datang ke rumah gitu kan, nggak ada orang yang belum datang ke rumah selama telat 9 bulan ini, belum ada yang datang ke rumah gitu ya. Jadi agak bingung juga, atau mungkin nanti setelah setahun 2 tahun, tapi kayak nggak tahu juga ya gitu kan gitu. Saya pengen masuk ke aplikasi ini, saya pengen tahu sih tagihan saya sudah berapa dan berapa. Katanya sih bunganya mau telat sehari 2 hari 1 bulan ya 150 gitu. Berarti kan sudah telat hampir 9 bulan ya, kalian aja lah, 150 kali 9 tuh berapa bunganya gitu. Jadi buat teman-teman yang pernah gagal bayar di Tunaiku atau sedang, ya DC-nya pasti datang sih, entah datang itu ke rumah atau datangnya ke kantor. Tapi ini mungkin bisa jadi datang ke kantor gitu. Apakah nelpon ke kantor yang sekarang?
enggak sih gitu kan, karena saya juga nggak ngupdate data juga di sini gitu ya, buat apa gitu. Awal-awalnya sih saya bingung juga ya, gagal bayar di sini, cuman udahlah santai aja lah, karena juga akhirnya saya banyak ngeliat-liat informasi-informasi kalau gagal bayar itu ya nggak boleh gali lubang tutup lubang, dan saya agak santai lah menghadapi ini gitu. Ya kok belum masuk lagi ya, kita coba lagi ya gitu kan. Oh iya, udah, emang bener kalau memang udah nggak bisa masuk, kayaknya emang saya harus nelfon ke CS buat minta ini buat masuk, atau gimana lah gitu kan. Saya sih orang yang termasuk yang biasa aja ya, ada chatting yang mengancam atau gimana saya diemin aja, karena akan mengganggu pikiran gitu kan. Nelpon saya angkat buat apa gitu, karena itu kita mau adu debat sama di chatting gitu, atau ngangkat telepon, buang-buang waktu aja gitu. Ya kita salah, kita punya utang ya, mereka ya taunya kita kapan bayar. Ya kita kan nggak bisa janjiin, dan kita emang nggak ada duit, nggak bisa maksa gitu kan. Ya udah, emang kalau nggak ada ya mau diapain lagi gitu. Mungkin tunaiku yang ini DC-nya emang datang ke kantor saya gitu, cuman kantornya kan udah tutup. Ya udah gitu kan, mungkin saya udah dilupakan atau gimana lah, udah dilaporin gitu kan. Resikonya emang kalau pinjaman online kayak ini ya, data kita ya, kita kan sudah menaruh data kita gitu kan. Jadi hal terburuknya ya data kita jelek gitu kan, sama udah pasti nama kita juga jelek, buat minjem ke tempat lain udah nggak bisa. Mungkin ada yang lainnya yang melaporkan kita bakalan dibawa ke hukum gitu kan, bakal di penjara, atau nggak usah takut, nggak ada orang pinjol itu dihukum kok, nggak ada orang pinjol itu di penjara, nggak ada. Kasus perdata seberapapun utangnya nggak bakal bisa gitu kan. Uang prestasi bakalan disita, enggak, santai aja kok, nggak bakal kayak gitu. Oke, kayaknya ini saya nggak bisa masuk ya di Tunaiku, saya udah nggak bisa lihat tagihan saya, tapi saya sharing aja di Tunaiku ini ada di lapangan. Yuk boleh komentar yuk, mungkin kalian pernah gagal bayar, yang pernah ditangin DC yang agak sedikit gimana, ke kantornya gitu kan. Saya udah nggak bisa masuk ke akun ini, nggak tahu kenapa gitu kan. Mungkin saya sudah terdaftar, mungkin teman-teman boleh ngeliat dua video ini nih, kalian boleh klik salah satunya. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian semuanya. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.